Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Alfani dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai pendekatan geografi. Ketika mendengar kata geografi, sebagian dari kita mungkin akan berpikir tentang ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk lapisan-lapisan bumi, tempat-tempat yang ada di bumi, dan sebagainya. Namun, nyatanya kajian ilmu geografi lebih luas dari itu, karena menyangkut pula keadaan lingkungan alam di luar manusia. Sebelum kita belajar mengenai pendekatan geografi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam proses belajar mengajar melalui model discovery learning sehingga mampu memahami pendekatan geografi serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, memahami materi pendekatan geografi serta dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis fenomena geosfer menggunakan pendekatan geografi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan materi pendekatan geografi dan contoh terapannya. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena geosfer menggunakan pendekatan geografi. Yang ketiga, menganalisis fenomena geosfer yang ada di lingkungan menggunakan pendekatan geografi. Mari kita lihat fenomena geosfer berikut ini, yaitu banjir. Dalam ilmu ekonomi, banjir dipandang sebagai fenomena yang melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian material. Sedangkan ilmu kedokteran akan memandangnya sebagai kondisi yang akan menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan masyarakat. Dalam ilmu geografi, ada tiga pendekatan geografi yang digunakan dalam menganalisis suatu fenomena geosfer. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Gempa bumi yang ada di Indonesia. Gempa bumi diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi yang dapat mengakibatkan gempa bumi karena ada peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Getarannya bisa merusak segala sesuatu yang ada di permukaan bumi tergantung intensitasnya. Pergerakan lempeng merupakan aktivitas fisik dari bumi. Nah, karena eksistensi dalam pendekatan ruang yaitu menekankan fenomena fisik, maka gempa bumi sangat bisa dikaji menggunakan pendekatan ruang. Mari kita kaji lebih jauh, yaitu pada peta regional geologi Indonesia. Nah, dalam peta ini menunjukkan terdapat lempeng Mayor Benua yang berada di selatan Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan persebaran untuk gempa bumi tersebut berada di sana. Jadi ada kaitan antara lempeng Mayor dunia dengan potensi gempa bumi yang ada di Indonesia. Contoh yang kedua, untuk pendekatan keruangan, mari kita lihat peta RT/RW Kabupaten Jember. Nah, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan pemukiman. Di antaranya
adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, resiko kebencanaan, dan iklim. Yang nantinya hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ke lingkungan. Dalam pendekatan ini, penekanannya pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan. Dalam pendekatan ke lingkungan, kerangka analisisnya tidak mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi juga dikaitkan dengan perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Nah, mari kita lihat contoh dalam pendekatan ke lingkungan. Gambar di atas merupakan fenomena geosfer, yaitu tanah longsor. Tanah longsor dalam analisis menggunakan pendekatan ke lingkungan tidak hanya terjadi pada lereng yang curam serta adanya curah hujan yang tinggi saja, namun juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang mengabaikan lingkungan seperti pembalakan hutan dan tidak ada upaya konservasi pada lereng yang rawan terhadap longsor. Analisis pendekatan lingkungan yaitu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu analisis kenampakan budayawi dengan lingkungan, analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan, dan analisis manusia dengan lingkungan. Untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Pendekatan kompleks wilayah sesungguhnya menganggap bahwa seluruh wilayah yang ada di dalamnya merupakan bagian dari suatu sistem yang saling berinteraksi. Pendekatan kompleks wilayah dapat dimaknai dengan beberapa kajian, diantaranya yaitu 1. Suatu wilayah memiliki bagian terkecil di dalamnya yang disebut sebagai subwilayah. Yang kedua, subwilayah mengalami proses interaksi yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, elemen subwilayah yang berinteraksi dipengaruhi oleh faktor fisik dan manusia. Mari kita lihat fenomena banjir yang ada di ibu kota Jakarta. Banjir yang ada di ibu kota Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik dan manusia yang ada di Jakarta, namun juga dipengaruhi oleh das yang ada di Jakarta. Das Ciliwung Hulu berada di kota Bogor dan Kabupaten Bogor, di mana pada wilayah tersebut banyak pembalakan hutan yang dijadikan sebagai lahan pemukiman. Sedangkan das Ciliwung Tengah yang terletak di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Depok, dan Kota Bekasi terdapat banyak pemukiman padat yang akhirnya limpasan air banyak mengalir ke sungai yang dampaknya yang akan diterima yaitu di kota Jakarta yang menyebabkan banjir berkelanjutan di Jakarta. Untuk contoh yang kedua, dalam analisis pendekatan kompleks wilayah yaitu interaksi desa dan kota. Dalam konteks ini, desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda dengan kota. Namun, dalam sudut pandang ini, desa dan kota saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhannya. Mari kita lihat fenomena banjir yang ada di Jember. Hujan deras mengguyur Jember menyebabkan debit air Sungai Bedadung meluap yang berdampak pada 7 kecamatan tergenang banjir dan ratusan rumah terendam pada Jumat tanggal 28 Januari 2021. Debit air Sungai Bedadung meningkat dan meluap ke permukaan yang menyebabkan pemukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Bedadung terdampak, dan pihak BPBD mendata sebanyak 411 KK terdampak banjir yang tersebar di 13 desa atau kelurahan dan 7 kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji, Kaliwates, Sumbersari, Patrang, Pakusari, Kalisat, dan Celebut.
Untuk menganalisis menggunakan pendekatan geografi, yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Hujan dengan intensitas tinggi di Jember menyebabkan debit air Sungai Bedadung meningkat dan meluap ke permukiman warga sepanjang bantaran Sungai Bedadung. Untuk pendekatan keruangan, analisis yang kedua yaitu pembangunan yang cukup masif yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Untuk yang ketiga yaitu menurunnya kapasitas infiltrasi akibat pembangunan. Yang keempat yaitu adanya drainase yang buruk. Jadi untuk analisis keruangan seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan analisis kelingkungan. Yang pertama yaitu pembuangan sampah di sungai perkotaan Jember yang sangat intensif. Untuk yang kedua yaitu tidak membuat area resapan air di wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir di kota Jember. Nah, untuk kompleks wilayah ini melihat masalah menjadi lebih jauh, yaitu karena fenomena yang terjadi di kota Jember, maka kita melihat juga dalam bentuk das, yaitu pembuangan sampah di sungai daerah Hulu Das Bedadung juga intensif. Yang kedua yaitu pembukaan lahan di daerah Hulu Das Bedadung juga mulai intensif, dan limpasan permukaan yang semakin tinggi di daerah Hulu Das Bedadung. Jadi wilayah hulu sangat mempengaruhi wilayah yang ada di bawahnya. Semakin besar pembalakan hutan dan semakin masifnya pembangunan akan memperbesar potensi bencana di wilayah das bagian tengah maupun bagian hilir. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pendekatan keruangan, yaitu kerangka analisisnya menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik. Untuk pendekatan ekologi, yaitu keterkaitan antara fenomena geosfer dengan variabel lingkungan termasuk manusia. Dan untuk pendekatan kompleks wilayah, gabungan dari pendekatan ekologi dan pendekatan keruangan yang memandang suatu masalah tersebut menjadi lebih luas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.